Alamak, siapa sih yang gak ngiler lihat udang-udang segar ini? Apalagi kalau sudah digoreng dan dicocol sambal. Beuh, pasti mantap tuh. Hehe. Tapi ada yang lebih lezat loh dari sekedar udang goreng biasa, yaitu burger udang atau biasa disebut shrimp burger. Biar nggak penasaran, Unyil mau mengajak teman-teman melihat langsung proses pengolahan udang menjadi burger udang siap saji. Pabriknya ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Come on! Kita mau kemana sih, Den? Udah dari tadi berdayung sampan, masih belum nyampe-nyampe juga. Tenang, Pauga. Sebentar lagi sampai kok. Kita harus cepat bawa-bawa udang ini ke pabrik supaya tetap segar. Ya elah, ngapain sih dibawa ke pabrik segala? Mendingan dijual ke pasar aja, Den. Pasti lakunya mahal tuh. Iya sih, tapi bakalan lebih mahal lagi kalau sudah dibawa ke pabrik dan diolah menjadi burger, Pauga. Ah, yang bener, Den. Memangnya ada hamburger dari daging udang? Aduh, bukan hamburger, Pauga, tapi shrimp burger atau burger daging udang. Wah, kayaknya enak tuh. Hah, kalau begitu Pauga kebut ya, Den, biar cepat sampai. Ayo. Hihi, asik. Pabrik pengolahan udang yang ada di Kota Makassar ini mengolah 2 jenis udang, yaitu udang windu atau black tiger dan satu lagi udang faname. Semua udang yang baru datang dari tambak harus dicuci dulu sampai bersih. Proses pencuciannya menggunakan air yang sudah dicampur klorin dengan kadar tertentu supaya bebas dari virus dan bakteri. Untuk memastikan udangnya benar-benar bebas dari virus dan bakteri berbahaya, maka perlu diuji bakteri di laboratorium. Caranya, ambil sampel daging udang, lalu tanam ke dalam media bakteri untuk dianalisa. Setelah 1 hingga 2 hari, jumlah bakteri yang tumbuh pada media dihitung. Apabila jumlah pertumbuhan bakteri masih di bawah batas toleransi, maka udang dinyatakan lolos uji. Udang selanjutnya disortir secara manual dan dikelompokkan berdasarkan kualitas fisiknya. Burger udang umumnya menggunakan jenis udang faname, yaitu jenis udang putih yang berasal dari perairan Amerika. Tapi udang ini lebih banyak dijumpai dan tumbuh dengan baik di perairan tropis Indonesia. Oh iya, potong dulu bagian kepala udangnya ya. Lalu sortir lagi menggunakan mesin untuk mengelompokkan udang berdasarkan ukuran tubuhnya. Ini dia, Pauga, tempat pengolahan udangnya. Wah, iya, Den. Itu kan udang Pauga tadi. Udah dikupasin semua kulitnya. Berarti nanti Pauga tinggal makan aja kan, ya, Den? Asik. Enak aja. Udang-udang itu nantinya mau diekspor ke luar negeri, Pauga. Makanya harus dikupas dan dibersihkan. Loh, kok diekspor sih, Den? Emangnya di Indonesia nggak laku apa? Bukannya nggak laku, Pauga, tapi harga jual di luar negeri bisa lebih tinggi. Apalagi kalau sudah diolah menjadi burger siap saji. Jelas akan lebih menguntungkan. Oke, sekarang saatnya membuat adonan burger udang menggunakan mesin giling. Masukkan udang faname yang sudah dikupas kulitnya. Tambahkan tepung dan bumbu-bumbu agar lebih gurih. Lalu nyalakan mesin. Giling sampai benar-benar halus. Adonan udang yang sudah jadi kemudian dibentuk bundar menggunakan cetakan. Setelah itu, masukkan adonannya ke dalam mesin pendingin bersuhu minus 36 derajat Celcius untuk dibekukan.
Cara ini berguna untuk menonaktifkan pertumbuhan bakteri pada udang, termasuk bakteri penyebab alergi. Umumnya, bakteri hanya mampu bertahan hingga suhu minus 18 derajat Celcius. Jadi, ketika dibekukan dengan suhu lebih dari itu, bakteri akan tertidur dan tidak berkembang biak. Hebatnya lagi, komposisi protein udang juga akan tetap terjaga dengan baik. Oke deh, selanjutnya adalah melapisi burger udang dengan tepung roti supaya lebih kriuk-kriuk di mulut. Burger yang sudah dilapisi tepung roti kemudian dibekukan lagi dalam mesin pendingin untuk selanjutnya dikemas menggunakan plastik dan kardus. Berhubung produk ini khusus diekspor ke Jepang, jadi kemasannya diberi label menggunakan bahasa Jepang. Tapi untuk menikmati burger udang ini, kita tidak perlu jauh-jauh ke Jepang kok. Karena di beberapa supermarket di Indonesia sudah bisa kita temui. Soal rasa, burger udang gak kalah loh sama burger daging sapi. Benar-benar gurih. Apalagi kalau disantap dengan roti, sayuran, dan saus mayones. Beuh, TOPBGT deh. Enak banget dah. Soal gizi, dijamin mantap deh. Daging udang yang rendah kalori ini mengandung protein yang sangat tinggi. Selain itu juga kaya akan kalsium, omega 3, serta beberapa mineral penting lainnya. Bersama. Widih, canggih bener. Eldaf dan tante-tantenya sedang bangun pos ronda. Tapi bukan pakai bata. Pakai kue jahe alias gingerbread. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Buat kue jahe nggak terlalu sulit kok. Kalian harus coba. Apalagi kue jahe bagus untuk menambah daya tahan tubuh anak. Gak percaya? Ayo deh kita buat langsung. Nah, ini nih, sekarang Tante mau bikin namanya ginger. Wah, ternyata Tante Hetty dan Tante Yuli mau mengajarkan kita membuat gingerbread house alias rumah dari roti jahe. Tapi jangan salah, rumahnya nggak segede rumah beneran ya. Yuk, kita campur bahan-bahan keringnya dulu nih. Tepung terigu dicampur dengan rempah-rempahnya, antara lain jahe bubuk, kayu manis bubuk, cengkeh bubuk, dan pala bubuk. Oh iya, rempah-rempah ini terutama jahe sangat bagus untuk tubuh kita loh. Karena di dalamnya mengandung gingerol yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh kita. Lanjut, masukkan baking powder dan juga sedikit garam. Aduk deh sampai rata. Sip, bahan keringnya sudah siap. Aduh, lemesnya. Pak Oga mau duduk-duduk dulu deh. Pak Oga, Pak Oga, bukannya ronda, malah duduk-duduk di sini. Pak Oga lagi nggak semangat ronda, Den. Lemes banget. Kalau gitu, Pak Oga harus ikut unyil sekarang. Biar semangat, kita makan-makan. Ayo, Pak. Makan? Wah, ayo Den. Semangat nih Pak Oga. Sekarang kita mulai campur bahan cairnya. Pertama, masukkan gula palem ke dalam mangkok. Kemudian masukkan juga 2 butir telur. Aduk deh sampai gulanya larut dan tercampur rata. Ayo Eldaf, semangat ya. Jangan lupa masukkan mentega yang sudah cair ya. Oke, yang terakhir masukkan juga madu ke dalam adonan. Setelah itu, aduk lagi sampai semua bahan cair tercampur rata. Sip, sekarang
campur bahan cair dengan bahan kering. Ups, pelan-pelan saja. Tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Tada! Adonan kue jahenya sudah jadi nih. Sekarang tinggal kita cetak yuk bareng Tante Happy. Giling dulu adonan sampai ketebalan setengah sentimeter. Baru deh cetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kali ini Tante Happy mau bikin bentuk rumah nih. Jadi harus dibuat cetakan dengan bentuk 4 dinding rumahnya dan 2 buah untuk cetakan gentengnya. Oh iya, cetakan kue jahenya cukup dibuat dari kertas karton yang sudah diukur sesuai dengan bangunan kue yang akan dibuat. Selanjutnya, cetakan tinggal ditempelkan di atas adonan kue yang sudah digiling. Kemudian potong sesuai bentuk cetakannya. Sip deh, semua bagian rumahnya sudah dicetak nih. Selanjutnya tinggal kita panggang deh kue jahenya. Proses pemanggangannya cukup 20-30 menit saja dengan suhu 180 derajat Celcius. Oh iya, kalau mau bangun rumah, kita butuh semen untuk menempelkan batu batanya kan? Nah, kalau membuat rumah kue, juga ada semennya loh. Tapi, yang ini terbuat dari putih telur dan gula halus. Namanya royal icing. Ayo kita rangkai. Pertama, letakkan dulu bagian alasnya. Kemudian tempelkan dinding bagian belakang dan samping. Oke, bentuk rumah kue jahenya sudah kelihatan tuh. Hihi, sedikit lagi jadi deh. Jangan lupa juga buat bentuk genteng di atap rumahnya menggunakan royal icing tadi. Biar lebih oke lagi, hias juga sekeliling rumah dengan hiasan-hiasan kue yang lain. Dan beri warna-warna yang indah. Wah, jadi bagus ya. Oh iya, kalau di Inggris, kue jahe biasanya disajikan untuk teman minum teh sehari-hari. Apalagi kalau sedang musim dingin. Kue jahe ini enak dimakan, sekaligus untuk menghangatkan tubuh. Wah, sudah jadi tuh kuenya. Adenya Elda pasti senang deh. Bentuknya indah, kuenya enak, dan yang pasti menyehatkan. Silakan dicicipi. Waktunya santap siang nih. Apa ya menu siang ini? Hei, pada tahu nori alias lembaran rumput laut kering gak? Nori yang satu ini kaya akan gizi loh. Kandungan serat dan vitaminnya itu luar biasa. Nori alias rumput laut ini bakal menjadi teman makan siang kita. Tapi ada campuran enaknya. Yap, ikan teri. Dijamin pada suka deh. Teri nori ini baru muncul tahun lalu. Di sini nih lokasi pembuatan produknya. Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Come on, langsung kita buat. Pertama, kupas dulu yuk kentangnya. Kupas kentang sampai bersih. Kentang ini menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan teri nori. Dalam sekali pembuatan bisa menghabiskan sampai 40 kg kentang. Lanjut,
cuci kentang sampai bersih. Ayo Faiz, semangat dong. Oke deh, sekarang waktunya memarut kentang. Proses ini menghasilkan bentuk kentang yang memanjang dan tipis. Tujuannya agar cepat garing dan matang saat digoreng nanti. Parutan kentang harus langsung kita rendam air. Baru deh, iris tipis bawang merah dan bawang putih. Ayo Iwana, tinggal putar-putar bawangnya ke iris deh. Bahan lainnya yaitu cabai kering dengan kualitas terbaik. Selain rasa pedas yang dihasilkan sangat kuat, cabai kering juga punya aroma dan daya tahan yang lebih kuat dibandingkan cabai basah. Ayo Mbak, haluskan cabai keringnya. Nggak butuh waktu lama, bubuk cabai jadi deh. Waktunya si teri beraksi. Nah, ini dia terinya. Agar tekstur teri renyah, teri juga harus dilumuri adonan. Adonan terbuat dari campuran tepung beras dan kemiri yang dihaluskan. Lumuri teri Medan memakai saringan ini. Cukup celupkan saja sampai teri terendam. Ayo Bu, terus goyang. Giling sampai habis. Iya, Nak Unyil. Nang tenang, pasti beres. Loh, kenapa Bu? Kok nangis sih? Wah, Unyil tahu nih, masih sedih gara-gara terinya dimakan kucing ya. Nak Unyil, bukan karena itu. Bu Juria nangis tuh gara-gara beri nih kenawang bawang merah, Nak Unyil. Oh, gara-gara bawang tuh. Aduh, malah dek-ledek kamu, Nak Unyil. Waktunya goreng menggoreng. Pertama, goreng teri. Masukkan ke dalam minyak panas dan goreng sampai kering. Selanjutnya kita goreng kentang dan bawang putih. Menggoreng kentang juga harus sampai kering. Karena kentang mengandung lebih banyak air, menggorengnya butuh waktu cukup lama, sekitar 30 menit. Jangan lupa bawang putih dan bawang merahnya ya. Sip, kalau sudah diangkat, masukkan ke mesin spinner. Fungsinya untuk mengurangi minyak dan membuat produk menjadi tahan lama. Campur semua bahan menjadi satu ya. Oh iya, ini dia bahan uniknya. Nori atau rumput laut lembaran berkualitas tinggi dari Korea Selatan. Agar bisa tercampur dengan bahan lain, potong dulu lembaran norinya. Hop, hop. Sip deh. Oh iya, nori ini mengandung protein, serat, dan mineral yang tinggi loh. Dan pastinya berkhasiat baik untuk kesehatan tubuh. Setelah itu, apa coba? Kita kemas yuk. Ada beberapa bahan lain yang harus dicampur bersama kentang, teri, dan bawang goreng. Seperti bubuk daun jeruk, nori, dan cabai untuk produk dengan varian pedas. Kemas ke dalam botol seberat 50 gram. Teri nori punya dua varian, pedas dan tidak pedas. Jangan lupa pasang aluminium foil pada tutup kemasan. Baru deh tutup botol sampai rapat. Jangan lupa pasang juga labelnya. Produk ini tahan sampai 1 tahun setelah diproduksi. Dalam sehari teri nori bisa diproduksi sampai 500 botol loh. Produk ini sudah terjual di Pulau Jawa sampai Bali dengan harga 20 ribuan. Gimana rasanya?
enak. Gak cuma enak, manfaatnya juga besar loh. Di antaranya memperkuat tulang dan gigi, mencegah rapuh tulang, dan melancarkan pencernaan. Pedas. Siapa mau coba?